Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novenia Divainanone, NIM 2214201129, kelas A5 semester 5. Tugas ini dengan judul Tinjauan Agama dalam Keperawatan Paliatif untuk memenuhi ujian tengah semester dari dosen pengampu Nurse Ferdinand Wawiling Eskap MKes. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu latar belakang. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, dewasa dan anak-anak, dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, dengan cara meringankan penderita dari rasa sakit melalui identifikasi dini, pengkajian yang sempurna dan penata laksanaan nyeri, serta masalah lainnya baik fisik, psikologis, sosial, atau spiritual. Menurut WHO 2016. Menurut WHO 2016, penyakit-penyakit yang termasuk dalam perawatan paliatif seperti penyakit kardiovaskuler dengan prevalensi 38,5%, kanker 34%, penyakit pernafasan kronis 10,3%, HIV/AIDS 5,7%. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam benua Asia Tenggara. Dengan kata lain, bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang membutuhkan perawatan paliatif. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Rikesdas 2013, prevalensi tumor atau kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 330.000 orang, diabetes mellitus 2,1%, jantung koroner dengan bertambahnya umur tertinggi pada kelompok umur 65-74 tahun, yaitu 3,6%. Kementerian Kesehatan mengatakan kasus HIV sekitar 30.935, kasus TB sekitar 330.910, kasus stroke sekitar 1,236825 dan 883.447 kasus penyakit jantung, dan diabetes sekitar 1,5%. Sekarang kita masuk dalam definisi perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan, melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain seperti fisik, psikososial, dan spiritual. Yang kedua, menurut Kepmenkes RI nomor 812/2007, palliative home care adalah pelayanan perawatan paliatif yang dilakukan di rumah pasien oleh tenaga paliatif atau keluarga atau bimbingan atau pengawasan tenaga paliatif. Adapun menurut Kemenkes RI nomor 812/2007 tentang sarana fasilitas kesehatan, tempat yang menyediakan layanan kesehatan secara medis bagi masyarakat. Kompeten adalah keadaan kesehatan mental pasien sedemikian rupa sehingga mampu menerima dan memahami informasi yang pengalaman hidup sebelumnya. Krisis dan perubahan, terpisah dari ikatan spiritual, isu moral terkait dengan terapi, dan asuhan keperawatan yang kurang tepat. Ada juga faktor-faktor yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor tahap perkembangan. Semakin bertambah usia seseorang akan membutuhkan kekuatan, menambah keyakinannya dan membenarkan keyakinan spiritualitasnya. Perkembangan spiritual berdasarkan usia terdiri dari: yang pertama pada masa anak-anak, yang kedua pada masa remaja, yang ketiga pada masa dewasa awal, dan yang terakhir pada masa dewasa pertengahan dan lansia.
Yang kedua, faktor keluarga. Keluarga sangat berperan dalam perkembangan spiritual seseorang. Keluarga merupakan tempat pertama kali seseorang memperoleh pengalaman, pelajaran hidup, dan pandangan hidup. Dan yang ketiga, faktor budaya. Pemenuhan spiritualitas budaya berbeda-beda pada setiap budaya. Budaya dan spiritualitas menjadi dasar seseorang dalam melakukan sesuatu dan menjalani cobaan atau masalah cobaan atau masalah dalam hidup dengan seimbang. Pada umumnya, seseorang akan mengikuti budaya dan spiritual yang dianut oleh keluarga. Yang keempat, faktor agama. Agama sangat mempengaruhi spiritual individu. Agama merupakan suatu sistem keyakinan dan ibadah yang dipraktikkan individu dalam pemenuhan spiritual individu. Konsep spiritualitas dalam agama Islam berhubungan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi 59 Al-Quran, maupun Sunnah Nabi mengajarkan beragam cara untuk meraih kehidupan spiritual. Dan yang kelima, pengalaman hidup. Pengalaman hidup baik yang positif maupun negatif mempengaruhi spiritualitas seseorang. Pengalaman hidup dapat mempengaruhi seseorang dalam mengartikan secara spiritual terhadap kejadian yang dialaminya. Yang keenam, krisis dan perubahan. Krisis dan perubahan dapat menguatkan spiritualitas pada seseorang. Krisis sering dialami seseorang ketika menghadapi penyakit, penderitaan, proses penuaan, kehilangan, dan kematian. Perubahan dalam kehidupan dan krisis yang dialami seseorang merupakan pengalaman spiritualitas yang bersifat fisik dan emosional. Dan yang ketujuh, faktor terpisah dari ikatan spiritual. Pasien yang mengalami penyakit kritis biasanya ditempatkan di ruangan intensif untuk mendapatkan perawatan yang lebih optimal. Berikut tinjauan spiritualitas. Spiritualitas dapat didefinisikan sebagai hubungan individu dan pengalaman transendensi atau rasa kedamaian, tujuan, dan keterhubungan individu, termasuk keprihatinan dan keyakinan eksistensial tentang makna hidup. Karena kebutuhan untuk membakukan definisi spiritualitas dalam perawatan paliatif dan perawatan secara umum, sekelompok ahli interprofesional global dalam perawatan paliatif dan spiritual menghasilkan definisi konsensus tentang spiritualitas sebagai aspek kemanusiaan yang dinamis dan intrinsik yang melaluinya orang mencari tujuan akhir, makna, tujuan, dan transendensi, serta hubungan yang dialami dengan diri sendiri, keluarga, orang lain, komunitas, masyarakat, alam, dan hal-hal penting atau sakral. Yang terakhir, kesimpulan. Palliative care bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka dalam menghadapi masalah atau penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan, penilaian sempurna, dan pengobatan rasa sakit, masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Keperawatan paliatif tidak hanya berfokuskan kepada keperawatan, pengelolaan keluhan nyeri, pengelolaan keluhan fisik lain, maupun pemberian intervensi pada asuhan keperawatan. Dukungan psikologis, dukungan sosial saja, tetapi kita tahu fungsi perawat sebelumnya, yaitu salah satunya adalah holistic care pada keperawatan paliatif, yaitu kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita. Terima kasih, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik,
Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.